Mujizat adalah keajaiban dan kita perlu keajaiban di masa-masa seperti ini. Tapi saya mau mengajak saudara untuk memahami satu keajaiban yang lebih luar biasa daripada apa yang dipandang oleh masyarakat umum tentang kejadian atau keajaiban-keajaiban yang saya kira kalah dengan keajaiban yang sebentar akan kita bahas. Kita membutuhkan keajaiban untuk dapat menghibur saudara-saudara, keluarga yang ditinggalkan oleh Pak Oscar Tato. Kita membutuhkan keajaiban yang dapat membuat kita bertahan untuk menghadapi masa-masa sulit yang sedang menanti kita. Saya mengajak saudara membuka di dalam Injil Matius. Injil Matius pasal yang ke-16 ayat 1 sampai 4. Injil Matius ayat 16. Injil Matius pasal 16 ayat 1 sampai 4. Saudara sudah mendapatkannya, saya akan membacakan dari saudara. Kemudian datanglah orang-orang Farisi dan Saduki hendak mencobai Yesus. Mereka meminta supaya ia memperlihatkan suatu tanda dari sorga kepada mereka. Tetapi jawab Yesus, pada petang hari karena langit merah kamu berkata hari akan cerah. Dan pada pagi hari karena langit merah dan redup kamu berkata hari buruk. Rupa langit kamu tahu membedakannya, tetapi tanda-tanda zaman tidak. Angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda, tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Lalu Yesus pergi meninggalkan mereka. Tanda Nabi Yunus. Saudara, orang-orang Yahudi adalah orang-orang yang menghendaki tanda. Tanda di sini tentu saja adalah mujizat yang tadi kita sepakati bahwa mujizat itu adalah keajaiban. Kita semua menghendaki keajaiban. Kita semua mau melihat keajaiban, khususnya di tengah-tengah masa sulit seperti ini. Mereka juga, orang-orang Farisi ini, orang-orang Yahudi ini menginginkan suatu tanda dan mereka meminta Yesus untuk menunjukkan sebuah tanda. Dan saudara melihat menarik sekali ketika Yesus mengatakan bahwa angkatan yang jahat ini menghendaki suatu tanda, tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda lain selain dari tanda Nabi Yunus. Saudara, kita tahu tentu saja Yesus tidak mengacu hanya untuk membuat mereka memahami bahwa ia bermaksud supaya mereka merenungkan apa yang terjadi kepada Yunus ketika ia 3 hari di dalam perut ikan, tetapi ia juga sedang membawa mereka ke satu tahap yang lebih tinggi, ke dalam sebuah pengertian yang lebih dalam, yaitu Yunus merupakan simbol, atau Yunus di dalam perut ikan merupakan simbol dari anak manusia yang akan ada di dalam perut bumi selama 3 hari. Jadi kisah Yunus ini adalah kisah yang sebenarnya ingin diceritakan oleh Yesus untuk membawa mereka merenungkan tentang kematiannya sampai pada kebangkitannya pada hari yang ketiga. Nah saudara, mengapa saya katakan bahwa mujizat kebangkitan ini adalah mujizat yang sangat penting, dan mungkin saya harus katakan bahwa ini adalah mujizat yang paling penting yang telah terjadi di sepanjang sejarah manusia. Karena mujizat ini memberikan sebuah pengertian yang amat dalam dan yang berlaku untuk saudara dan saya sampai hari ini. Keajaiban yang kita perlukan adalah keajaiban yang dapat menembus ruang dan waktu, dan keajaiban itu harus memberikan sebuah kenyamanan yang bersifat kekal. Saudara, kalau saudara mendapatkan sebuah keajaiban yang bersifat temporer, maka keajaiban itu akan menghibur saudara hanya sementara waktu. Tetapi ketika waktu berjalan, keajaiban itu akan memudar dan saudara membutuhkan keajaiban yang baru. Tetapi ketika saya berbicara tentang keajaiban atau mujizat kebangkitan Yesus Kristus, maka keajaiban ini tidak hanya akan menghibur saudara di dalam waktu, tapi keajaiban atau mujizat ini akan menghibur saudara di dalam kekekalan, dalam kondisi apapun, kepada siapapun. Saudara, mengapa saya katakan mujizat ini yang adalah mujizat yang sangat penting? Karena ketika saudara melihat di dalam perjanjian lama, bahkan juga di dalam perjanjian baru, ada begitu banyak keajaiban, tetapi keajaiban itu tidak bersifat universal. Dalam pengertian seperti ini maksud saya. Ketika saudara melihat bagaimana Allah membelah laut terberau, yang menikmati perjalanan di tengah laut yang terbelah itu bukan saudara dan saya. Orang Israel lah yang menikmati perjalanan itu. Kita tidak menyaksikannya dengan mata kita, kita membacanya memang, Alkitab menjelaskannya, tetapi saudara tidak merasakan secara empiris apa yang terjadi itu. Saudara tidak berjalan di tengah laut itu bersama mereka, bersama Musa dan teman-temannya. Tidak, kita tidak merasakannya. Ketika saudara melihat bagaimana Yesus mengubah air menjadi anggur pada pernikahan di Kana, saudara dan saya tidak meminum anggur itu.
Saudara dan saya mendengarkan cerita tentang betapa baiknya anggur itu, rasanya, tapi kita tidak bisa untuk memahaminya lebih jauh karena kita tidak mencicipinya. Ketika Lazarus keluar dari kuburnya, selama beberapa hari ia ada di sana, Maria dan Marta lah yang memeluknya. Saudara dan saya tidak. Mereka lah yang merasakan semua itu. Ketika ada 5 roti dan 2 ikan yang berubah menjadi massal, menjadi banyak, kita tidak memakan rotinya. Kita tidak memakan ikannya. Kita mempercayainya, tetapi secara empiris kita tidak merasakannya. Mujizat-mujizat itu tidak kita rasakan secara nyata. Itu memang mengagumkan kita. Tapi tahukah saudara, kebangkitan Yesus Kristus bukan hanya berlaku untuk sekelompok orang, bukan hanya berlaku untuk suatu masa, bukan hanya disisipi oleh orang-orang seperti Petrus dan kawan-kawan yang melihatnya secara langsung, tetapi itu pun dapat dinikmati oleh saudara hari ini. Itu sebabnya saya katakan bahwa ini merupakan sebuah kekuatan yang besar dari sebuah mujizat, karena mujizat ini memberikan kita janji bahwa saudara dan saya juga akan dibangkitkan sama seperti Yesus dibangkitkan. Dan saudara kita, Pak Oscar, kita percaya bahwa dia hidup. Saat ini dia hidup. Saat ini dia hidup. Nah saudara, ini merupakan sebuah jaminan bagi kita. Sehingga saya mau katakan kepada saudara bahwa inilah mujizat terbesar yang memberikan sebuah jaminan universal yang saudara dan saya harus terima. Karena inilah yang akan memberikan penghiburan kepada kita bahwa kematian tidak mengakhiri segalanya. Seorang filsuf dari Australia memberikan sebuah trilema yang sangat terkenal, dan itu sering dipakai oleh seorang filsuf terkenal bernama David Hume. Dia memberikan trilema seperti ini. Trilemanya adalah Allah itu maha baik, Allah itu maha kuasa, tetapi mengapa ada begitu banyak penderitaan? Allah begitu baik, Allah maha kuasa, tetapi ada begitu banyak penderitaan. Bukankah ini sebuah trilema? Artinya bukankah ini 3 konsep atau 3 hal yang bertentangan? Kalau Allah maha baik, bukankah dia tidak tega melihat manusia menderita? Kalau Allah maha kuasa, bukankah dia dapat segera menghentikan penderitaan manusia, air mata kita, air mata saudara-saudara keluarga yang ada di tempat ini? Tetapi mengapa ada begitu banyak penderitaan di balik 2 karakter yang disebutkan tadi? Allah maha baik, Allah maha kuasa. Lalu mengapa ada begitu banyak penderitaan? Dan malam ini kita melihat ada air mata di tempat ini. Saudara, untuk menjawabnya saya harus katakan bahwa trilema itu tidak adil. Kita harus menambahkan 2 sifat Allah yang sama sekali tidak boleh kita lupakan. Allah kita bukan hanya maha baik, Allah kita bukan hanya maha kuasa, tetapi ia juga maha tahu dan maha kekal. Allah kita maha tahu dan juga maha kekal. Ia tahu apa yang sedang ia kerjakan. Itu kita harus ingat. Dan kita juga harus tahu bahwa ia maha kekal. Artinya bahwa hidup kita ini bukan hanya tentang kesementaraan ini saja. Kalau engkau dan aku melihat segala sesuatu dari sudut pandang kesementaraan, maka kita akan menemukan begitu banyak ketidakadilan di dunia ini. Ada orang-orang yang jahat, ada orang-orang yang kurang ajar dalam hidupnya, ada orang-orang yang curang, yang hidupnya baik-baik saja, betul? Dan kita menuding bahwa hidup ini tidak adil. Tetapi ingat, akan ada satu masa di mana kita akan berdiri di hadapan Allah dan tidak ada yang akan menutupi muka kita. Kita akan berhadapan dengan dia muka dengan muka dan akan mempertanggungjawabkan apa yang kita pilih selama kita ada di tempat ini, selama kita ada di dunia ini. Disitulah masa di mana keadilan akan dinyatakan. Orang yang percaya kepada Yesus Kristus, dia akan diselamatkan. Orang yang tidak percaya kepada Yesus Kristus, dia tidak akan diselamatkan. Tidak akan pernah diselamatkan. Saya percaya saudara saya yang saat ini sedang bersama di surga, yang tubuhnya saat ini ada di sini, adalah orang yang punya iman yang sama dengan saya. Dan malam ini saya mengajak saudara untuk menerima iman yang saya miliki kalau saudara belum menerimanya. Karena iman inilah yang akan menentukan kemana saudara akan pergi. Inilah keajaiban besar, ini adalah mujizat terbesar. Satu hal yang saya mau tambahkan, mengapa mujizat ini adalah mujizat yang sangat besar dan harus kita sampaikan ke seluruh ujung dunia, dimanapun kita berada. Saya bahkan harus menambahkan kepada saudara bahwa mujizat ini adalah mujizat yang mengalahkan mujizat-mujizat sepele yang terjadi dalam hidup kita. Saya bergumul untuk menggunakan kata sepele, tapi saya berharap saudara memahami maksud saya. Ketika air berubah menjadi anggur, saya mau bertanya kepada saudara,
ketika air berubah menjadi anggur dalam perkawinan di Kana, apa usaha Yesus? Apakah Yesus perlu berjuang untuk mengubah air itu menjadi anggur? Tidak, dia hanya perlu berfirman atau menyentuhnya. Ketika Allah membelah laut berau, tidak perlu keringat, hanya dengan berkata, laut itu terbelah. Ketika ia menciptakan dunia ini dari ketiadaan, ia tidak perlu bersusah payah, ia hanya perlu berfirman. Untuk membangkitkan Lazarus, ia tidak perlu bersusah payah, ia hanya perlu berteriak, Lazarus keluarlah. Dan Lazarus keluar. 5 roti dan 2 ikan menjadi banyak. Tidak perlu ada usaha, dia tidak perlu terigu, dia tidak perlu pergi ke laut untuk memancing. Dia hanya dengan berfirman, semuanya terjadi. Tetapi tahukah saudara, kebangkitan yang disampaikan Yesus dalam kisah yang saudara baca tadi, itu adalah mujizat yang didahului dengan darah. Itu adalah mujizat yang didahului dengan air mata, dengan penyiksaan, dengan bagaimana Tuhan kita digantung di atas kayu salib, dipermalukan, dijadikan tontonan yang sampai hari ini masih dihina-hina oleh orang. Kebangkitan itu didahului dengan kesengsaraan. Kebangkitan itu didahului dengan apa yang terjadi kepada saudara kita, sehingga kita dapat memberikan kesimpulan yang terbalik, bahwa kalau saudara kita mati di dalam Yesus Kristus, maka dia pun akan dibangkitkan sama seperti Yesus dibangkitkan. Meskipun ia menderita dalam hidupnya menjelang kematiannya, kita percaya bahwa kematian itu tidak mengakhiri semuanya, karena mujizat yang besar telah terjadi dalam hidup Yesus Kristus. Maka kita sebagai pengikutnya juga akan mengalami hal yang sama. Inilah jaminan kekal bagi kita. Engkau dan aku mungkin punya begitu banyak persoalan. Engkau dan aku mungkin telah menghabiskan begitu banyak air mata dalam hidup kita, tetapi lihatlah apa yang telah terjadi dalam hidup Yesus Kristus. Air mata, kesedihan, kesakitan, rasa malu yang ditanggungnya tidak merupakan akhir dari segalanya. Kematian tidak mengakhiri semuanya. Kematian bahkan menjadi pengantar untuk sesuatu yang lebih besar daripada itu. Tidak mungkin Yesus bangkit kalau dia tidak mati. Untuk mengalami kebangkitan ia harus mati. Sehingga saudara, meskipun saya mengerti bagaimana perasaan kita yang ditinggalkan, saya juga pernah ditinggalkan oleh orang yang dikasihi dan orang yang saya kasihi dan yang mengasihi saya. Saya mengerti ini bukan satu hal yang mudah. Ini pun terjadi kepada para murid ketika mereka harus kehilangan Yesus Kristus yang mereka kasihi. Kepada para perempuan yang datang pagi-pagi di kubur itu, mereka mengasihi Yesus dan mereka kehilangan sosoknya. Tapi hari yang ketiga semuanya berbalik. Semuanya menjadi berubah ketika Yesus menunjukkan dirinya kepada mereka semua dan menunjukkan bahwa ia adalah pribadi yang menang, yang mengalahkan apa yang paling ditakuti, yaitu kematian. Semuanya berubah. Petrus yang dulunya merupakan seorang yang naik turun, Thomas yang seringkali ragu dengan segala sesuatu yang terjadi, berubah menjadi seorang penginjil yang berjalan sampai keluar daerah. Cerita mencatat kematian Thomas di India. Pada waktu Thomas datang ke India, dia harus menyampaikan kabar sukacita itu tentang Yesus Kristus kepada orang-orang yang percaya pada banyak sekali dewa. Dengan kata lain, Thomas datang untuk membahayakan dirinya. Thomas datang untuk menyengsarakan dirinya. Tapi dia tahu bahwa kematian, kesengsaraan bukanlah akhir dari segala sesuatu dalam hidup orang percaya. Saudara melihat bagaimana Petrus menyampaikan keyakinannya dengan berani. Paulus melepaskan semua hak istimewanya yang ia miliki. Status yang dibangga-banggakan selama ini ditinggalkan karena Yesus Kristus. Karena ia tahu bahwa meskipun ia melepaskan semua itu dan dia harus menghadapi penderitaan, bahkan kematian di tangan pedang Roma, ia tahu bahwa itu tidak akan mengakhiri segalanya. Dan inilah jaminan yang saat ini ditawarkan untuk saudara dan saya. Jikalau engkau dan aku menerima mujizat itu, mujizat kebangkitan Yesus Kristus yang didahului dengan kematiannya untuk dosamu dan dosaku, engkau dan aku saat ini juga engkau menjadi anak Allah. Saat ini juga engkau menjadi anak Allah. Dan tidak ada seorang pun yang dapat memisahkan kita dari kasih Bapa kita. Apakah itu kematian seperti kata Rasul Paulus, apakah itu kesengsaraan, apakah itu penderitaan, bahkan pemerintah, penguasa-penguasa tidak dapat memisahkan kita dari kasih Allah, termasuk kematian.
tidak akan pernah bisa memisahkan kita dari kasih Allah. Tahukah saudara, ketika Paulus mengatakan bahwa hidup adalah untuk Kristus dan mati adalah keuntungan, ia sedang menekankan satu hal yang sangat penting, bahwa kematian tidak lagi membuat kita khawatir, tidak lagi membuat kita cemas, tidak lagi membuat kita takut, karena kita tahu di sana ada keuntungan. Keuntungan kita adalah bersama-sama dengan Yesus Kristus. Ia juga mengatakan bahwa upah dosa adalah maut, tetapi maut itu sudah dikalahkan. Hai maut, di manakah sengatmu? Saudara, tahukah saudara, Rasul Paulus sedang mengejek maut itu. Dia sedang mau mengajak kita untuk menertawakan maut itu. Saya tidak bermaksud bahwa saudara tidak perlu menangis. Kita menangis karena kita sedih, kita tahu. Tetapi dalam pengertian yang lebih jauh, kematian ini tidak akan membuat kita ragu kepada Tuhan kita. Dia berkata, hai maut, di mana sengatmu? Kenapa? Karena maut, karena iblis dalam hidup kita, ketika iblis itu mau menghancurkan hidup kita adalah untuk Kristus. Dan bahkan ketika mereka mau mencoba merenggut nyawa kita, ketika maut mau mengambil nyawa kita, maut itu membawa kita kepada keuntungan. Jadi maut, jadi iblis kehilangan cara. Di dalam hidup orang Kristen akan tetap tersenyum, dan di dalam kematian mereka akan tetap diuntungkan. Bagaimana caranya kami mengalahkan mereka? Tidak ada. Kalau saudara di dalam Yesus Kristus, tidak ada yang dapat mengalahkan saudara. Saya mengajak saudara untuk menerima Yesus Kristus, Tuhan kita, salibnya dan kebangkitannya malam ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Ada begitu banyak mujizat yang terjadi sepanjang sejarah. Tetapi ada satu mujizat yang Engkau tawarkan yang dapat menembus ruang dan waktu. Mujizat itu bukan hanya memerdekakan sekelompok orang, tetapi memerdekakan semua orang yang mau menerima nama-Mu. Dan kami mau menjadi bagian itu Tuhan. Malam ini kalau ada di antara kami yang baru memahaminya, kami mau masuk dan mencicipi mujizat itu. Mujizat kebangkitan Yesus Kristus. Sehingga kami pun percaya bahwa maut tidak dapat memisahkan kami dari kasih Allah. Sama seperti apa yang diimani oleh orang kekasih, Pak Oscar Tato. Yang kami percaya beliau juga memiliki iman yang sama dengan yang kami miliki. Kami tahu dia sedang bersama dengan Engkau di surga Tuhan. Dan kami juga mau ke sana untuk bertemu dengan dia. Tapi terutama kami mau bertemu dengan Engkau di sana. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami malam ini berdoa secara khusus untuk keluarga. Kami tahu ini bukan hal yang mudah. Kami tahu betapa sulitnya ditinggalkan oleh orang yang dikasihi. Kami tahu bagaimana perasaan melihat orang yang kami cintai terkapar tak berdaya. Tapi ingatkan kami Tuhan, bahwa dia sedang tersenyum denganmu di surga. Dia sedang menikmati keindahan denganmu di surga. Sehingga itu memberikan kami pun hiburan, bahwa kami pun akan pergi ke sana. Untuk masa-masa ke depan Tuhan, Engkau hiburkan mereka. Engkau hapus air mata mereka dan jaga mereka. Kami tahu Engkau tidak akan pernah meninggalkan keluarga ini, untuk istri, anak-anak dan cucunya, untuk keluarga semuanya Tuhan. Kami serahkan mereka semua ke dalam tangan. Kami semua juga yang ada di tempat ini. Kami tahu bahwa akan ada masa sulit yang sedang menanti kami, dan bahkan mungkin sedang kami alami. Kami tahu bahwa di setiap tempat duduk di tempat ini ada luka yang mungkin sulit bagi kami ceritakan untuk orang lain. Tapi Allah tahu dan Allah melihat. Biarlah kebangkitan-Mu Tuhan yang mengalahkan kematian melingkupi kami, sehingga kami tahu jikalau kematian pun Engkau kalahkan, maka Engkau pun dapat mengalahkan hal lain. Dan kami mau berjalan bersama dengan-Mu Tuhan, dengan firman-Mu yang hidup dan yang menghidupkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami. Amin.